Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 4 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 89 dan ayat 90. Surat Al-Baqarah ayat 89 dan ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Allah Ta'ala berfirman, walamma ja'ahum, dan tatkala datang kepada mereka, yaitu
kepada orang-orang Yahudi, kepada Bani Israel, kitabun min indillah, datang kepada mereka kitab dari sisi Allah. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi ketika datang Al-Quran kepada Bani Israel, musaddiqul lima ma'ahum, Al-Quran membenarkan kitab yang ada, yang Allah berikan kepada mereka, yaitu Al-Quran membenarkan kitab Taurat. Al-Quran juga membenarkan kitab Zabur. Demikian pula Al-Quran membenarkan kitab Injil dan semua kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran ajarannya membenarkan semua kitab-kitab suci yang Allah berikan kepada para rasul dan para nabi. Wa kanu min qablu, padahal mereka, yaitu orang-orang Yahudi, Bani Israel, min qablu, yaitu sebelum diturunkannya Al-Quran, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka yastaftihun, meminta kemenangan kepada Allah, 'alal ladzina kafaru, kepada atas orang-orang kafir, dengan diutusnya Nabi akhir zaman. Artinya orang-orang Yahudi apabila mengadakan peperangan dengan penduduk Madinah, yaitu suku Aus ataupun Khazraj, sedangkan mereka ketika itu kaum musyrikin, orang Yahudi mengatakan, nanti kalau datang Nabi akhir zaman, kami akan mengalahkan kalian. Karena Nabi tersebut akan Allah berikan kemenangan kepadanya. Dia membawa ajaran yang suci, ajaran yang baik, maka kami akan mengalahkan kalian. Jadi orang Yahudi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastaftihun 'alal ladzina kafaru, mereka berharap kemenangan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang musyrik, melawan orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih, tatkala datang kepada mereka, itu Nabi yang datang kepada mereka, yang mereka ketahui, tatkala telah datang kepada mereka seorang Nabi yang mereka ketahui dan dia adalah benar-benar Nabi, ma'arafu, mereka benar-benar mengetahui, kafarubih, orang-orang Yahudi kufur kepadanya, mengkufurinya, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Kemudian ayat 90 Allah berfirman, bi'sa mashtarau bihi anfusahum, alangkah buruknya apa yang mereka beli untuk diri mereka. Alangkah buruknya
apa yang mereka beli. Ishtara yashtari asalnya artinya apa? Membeli. Di antara para ulama mengartikan ishtara artinya menjual. Hukum asalnya ishtara artinya membeli. Alangkah buruknya apa yang mereka beli untuk diri mereka, yaitu mereka membeli dunia, menjual agama. Membeli dunia, menjual agama. Mereka membeli kekufuran. Mereka membeli kekufuran, menjual keimanan. Ada orang-orang Yahudi tahu seharusnya mereka itu sudah beriman. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW datang, malah mereka kufur. Padahal mereka tahu. Berarti mereka membeli kekufuran, menjual keimanan. Mereka membeli dunia, menjual agama. Wal iyadu billah. An yakfuru bima anzalallah. Mereka kufur dengan apa yang diturunkan Allah. Itu mereka kufur kepada Al-Quran. Mereka mengingkari Al-Quran, tidak mau beriman kepada Al-Quran. Baghyan, bukan karena tidak tahu, tetapi karena baghyan. Al-baghi artinya al-hasadu ma'al iqtida'. Al-baghi artinya dengki yang disertai memusuhi. Dengki bukan sekedar dengki iri hati saja. Iri hati ma'al i'tida, ma'al udwan. Jadi mereka kufur dengan apa yang Allah turunkan, yaitu kufur kepada Al-Quran. Kufur, mengkufuri Al-Quran karena iri hati. Baghyan, iri hati yang disertai dengan permusuhan. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Mereka iri hati, mereka dengki, mereka memusuhi, mereka tidak ridha. Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka mereka kembali mendapatkan murka di atas kemurkaan. Jadi mereka dimurkai oleh Allah dan mereka semakin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang tidak mau beriman dimurkai oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mau beriman padahal mereka sudah tahu, itu adalah orang yang lebih dimurkai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka mereka kembali mendapatkan kemurkaan Allah di atas kemurkaannya. Walil kafirina adabun muhin. Dan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir yang sombong, yang dengki, mereka mendapatkan adab yang menghinakan. Karena mereka sombong, ingin mengangkat dirinya, menganggap lebih baik. Maka siapa yang menganggap lebih baik dirinya, Allah merendahkannya. Maka Nabi SAW bersabda, man takabbara wada'a. Siapa yang sombong, Allah merendahkan. Maka Allah berfirman, walil kafirina, bagi orang-orang kafir yang sombong, yang iri hati, mereka mendapatkan adab yang menghinakan. Mereka diadab dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat yang mulia ini. Qala rahimahullah, ay walamma ja'ahum kitabun
ketika datang kepada mereka, yaitu kepada siapa tadi? Pada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Tatkala datang kepada mereka kitabun, yang dimaksud kitab apa? Al-Quran. Min indillah, dari sisi Allah. Ala yadi afdalil khalq wa khatamil anbiya, yang Allah berikan kepada makhluk yang paling mulia dan penutup para nabi, itu Al-Quran. Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mustamilu ala tasdiqi ma ma'ahum minat Taurat, yang ajaran Al-Quran mengandung, membenarkan ajaran-ajaran mereka yang ada di dalam Taurat. Waqad alimu bih, orang-orang Yahudi mengetahuinya, telah mengetahui. Jadi Nabi akhir zaman, kebenarannya. Orang Yahudi juga mengetahui kebenaran Al-Quran. Wa tayaqqanuhu, bahkan mereka yakin akan kebenaran Al-Quran. Mereka yakin, tidak ada keraguan sama sekali. Orang-orang Yahudi yakin kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala annahum idza kana waqa'a bainahum wa bainal musyrikina fil jahiliyati hurubun, bahwasannya ketika terjadi peperangan antara orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin di zaman jahiliyah, orang-orang Yahudi apabila berperang dengan kaum musyrikin, yaitu mereka berperang dengan penduduk Madinah yang ketika itu masih musyrik. Apabila ada peperangan, istansaru bihadan nabi wa tawa'aduhum bi khuruji. Orang-orang Yahudi mengharap kemenangan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengancam penduduk Madinah, nanti kalau ada nabi akhir zaman, kami akan mengalahkan kalian. Nah, orang Yahudi benar-benar tahu. Jadi kalau terjadi peperangan, mereka mengancam suku Aus, suku Khazraj, yang pada akhirnya mereka menjadi kaum Al-Ansar. Dahulunya mereka diancam oleh orang-orang Yahudi, kalau diutus nabi akhir zaman, kami akan mengalahkan kalian. Wa annahum yuqatilunal musyrikina ma'ahum, dan orang-orang Yahudi akan berperang melawan kaum musyrikin bersama nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keyakinan mereka. Ini adalah pengetahuan mereka, mereka sudah tahu. Falamma ja'ahum hadzal kitabu wan nabiyyul ladzi arafu, akan tetapi ketika telah datang Al-Quran kepada mereka, tatkala datang nabi yang mereka ketahui, kafaru bihi, orang-orang Yahudi Bani Israel kufur kepadanya, baghyan wa hasadan, kufur karena permusuhan dan karena kedengkian. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, mereka tidak ridho, mereka protes, mereka tidak suka Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya. Jadi orang Yahudi maunya orang Yahudi, nabi akhir zaman itu dari Bani Israel, bukan dari Bani Ismail. Kalau sekiranya nabi akhir zaman, mereka dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi, baru mereka mau beriman, mereka akan membanggakan. Tetapi karena nabi akhir zaman dari Bani Ismail,
Orang Yahudi protes, orang Yahudi tidak suka, orang Yahudi iri hati dan dengki, maka mereka tidak mau beriman. Fala'anahumullah wa ghadiba alaihim ghadaban ba'da ghadab, maka Allah melaknat mereka dan Allah murka kepada mereka dengan kemurkaan di atas kemurkaan. Allah murka, Allah marah kepada orang-orang Yahudi karena perbuatan mereka. Likathrati kufrihim wa tawali syakkihim wa syarkihim. Allah murka kepada mereka karena banyaknya kekufuran mereka dan karena banyaknya keraguan mereka dan banyaknya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walahum fil akhirati adabun muhin, dan mereka di akhirat mendapatkan adab yang menghinakan, ay mu'lim muji, yang pedih dan menyakitkan. Wa huwa salyul jahim wa fautun naimil muqim, itu mereka dibakar di neraka jahanam dan mereka tidak mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu fi jannatin naim. Fabi'sal halu haluhum, maka seburuk-buruk keadaan adalah keadaan mereka. Wa bi'sa masta'adu wastabdalu minal iman billahi wa kutubihi wa rusulihi al-kufra bihi wa bi kutubihi wa bi rusulihi, dan alangkah buruknya apa yang mereka tukar dan apa yang mereka ganti dari beriman kepada Allah, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan rasul-rasulnya, diganti, ditukar dengan kufur kepada Allah. Demikian pula ditukar dengan kufur dengan kitab-kitab dan rasul-rasulnya, ma'a ilmihim wa tayaqqunihim, padahal mereka mengetahui, padahal mereka yakin. Fayakunu a'dama li adabihim, maka ini sebagai hujjah untuk melipat gandakan siksa mereka. Mereka semakin disiksa dengan siksa yang lebih besar. Wal iyadu billah. Dari ayat yang mulia ini terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, fihi annal qur'ana min indillah wa kadzalika sunnah, bahwasannya kita mengimani bahwasannya Al-Qur'an itu dari sisi Allah. Demikian pula sunnah Nabi SAW juga sama, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentang sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya. Yang ia sampaikan semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal qur'ana musaddiqun lil kutubil muqtaqaddimah. Anal qur'ana musaddiqun lil kutubil mutaqaddimah, bahwasannya Al-Qur'an membenarkan semua kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi ajaran Al-Qur'an sama dengan ajarannya Taurat, yaitu Taurat yang asli, yang belum dirubah oleh orang-orang Yahudi.
Demikian pula ajaran Al-Quran sama dengan kitab Injil yang belum dirubah oleh orang-orang Nasrani. Dan Al-Quran ajarannya sama dengan kitab-kitab semua yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Maka pada ayat ini Allah berfirman, musaddiqun lima ma'ahum. Al-Quran itu membenarkan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubul iman bi jami'il kutub. Wajib mengimani semua kitab suci. Wajib mengimani semua kitab suci. Artinya kita mengimani Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah kitab suci yang mengandung kebenaran. Injil adalah kitab suci yang mengandung kebenaran, membawa petunjuk. Demikian pula semua kitab suci yang kita tidak mengetahui namanya, karena semua para nabi, semua para rasul mendapat kitab suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita ketahui namanya, kita mengimaninya secara terperinci. Yang kita tidak tahu namanya, kita mengimaninya secara apa? Secara global. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal anbiya'a dinuhum wahid. Para nabi dan para rasul agama mereka satu, yaitu agama Islam. Agama mereka satu, yang dasar agama mereka adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinuhum wahid, agama mereka satu. Da'watuhum wahidah, dakwah mereka satu. Wahiyya da'watut tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna ahlal kitab idalam yu'minu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu min ahlin nar. Ahlul kitab itu orang Yahudi, orang Nasrani yang berpegang teguh dengan ajaran nabinya, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menjadi penghuni neraka jahanam. Jadi ahlul kitab yang sudah beriman dengan nabinya, sudah beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, tetapi ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mau beriman, maka mereka dikatakan kafir dan mereka menjadi penghuni neraka jahanam, waliyadu billah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u bi rajulun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar risalah kenabianku, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, lalu dia tidak mau beriman kepadaku, niscaya dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi butlanu da'wat taswiyati bainal adyan. Batalnya pengakuan semua agama sama. Itu adalah pengakuan yang batil. Jadi semua agama sama,
Dan kalau semua agama sama, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau semua agama itu baik, semua agama diterima oleh Allah, buat apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus berdakwah? Buat apa capek-capek mengajak mereka masuk Islam? Semua agama mereka sama. Maka ini adalah dakwah atau pengakuan yang batil, pengakuan yang sesat, yang menyimpang. Agama tidak sama. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Maka orang Yahudi yang berpegang teguh dengan agamanya batil, sesat. Orang Nasrani yang berpegang dengan kitab Injil, tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam, agamanya kafir, tidak diterima oleh Allah. Ini adalah keyakinan, ini adalah hak yang tidak boleh kita ragu-ragu dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama apa? Islam, yaitu Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam menjadi agamanya, maka agamanya tidak diterima di sisi Allah, tidak sah, ditolak oleh Allah, dan di akhirat nanti dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal yahud kanu ya'rifuna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sayantasir. Orang-orang Yahudi mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dimenangkan oleh Allah. Jadi sampai seperti itu. Jadi sampai di dalam Taurat terdapat keterangan Nabi akhir zaman nanti Nabi yang dimenangkan oleh Allah. Jadi mereka tahu, bukan mereka tidak tahu. Dan mereka bukan sekedar tahu kalau itu Nabi yang benar, bukan sekedar itu saja, tahu ajarannya, tahu isi Al-Quran, tahu Nabi akhir zaman kiblatnya nanti akan menghadap Ka'bah, tahu Nabi akhir zaman akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini sangat jelas. Allah berfirman, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Mereka dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memohon pertolongan, meminta kemenangan kepada Allah dengan diutusnya, menanti kemenangan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu bahwasannya Nabi akhir zaman nanti di antara ajarannya, di antara dakwanya akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi annas sunnata mansurah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelompok kecil pembela sunnah. Maka di antara penamaan kelompok yang dimenangkan oleh Allah dinamakan Taifah Mansurah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazal ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada sebagian kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Apa maksudnya menampakkan kebenaran? Ya menampakkan Al-Quran, tampakkan semuanya, menampakkan sunnah Nabi SAW semuanya disampaikan. Dhahirin alal haqq, tidak membahayakan mereka orang-orang yang membenci,
tidak membahayakan orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka di dalam lafaz hadis mansuratan, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian keutamaan ahlul hadis, yaitu orang-orang yang selalu menyuarakan kebenaran, membela Al-Quran, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammu man kafara ba'da ilmin, celaan bagi orang yang kufur setelah mengetahui. Jadi orang Yahudi kafir bukan karena tidak tahu, tapi mereka kafir setelah tahu kebenaran, tahu kebenaran Islam, tahu kebenaran Al-Quran, tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW, tahu Nabi akhir zaman akan dimenangkan oleh Allah. Namun mereka kufur, tetap kufur, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Allah taala berfirman, falaknatullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah pada orang-orang kafir. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-tahdhiru min tarkil amal bil ilm, peringatan keras dari meninggalkan amal, peringatan keras dari meninggalkan amal dengan ilmu yang telah diketahui. Ada orang yang tahu kalau ini kebenaran, harusnya diamalkan, tapi orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya, yang telah diketahuinya, maka dia menyerupai Bani Israel, menyerupai orang-orang Yahudi, fasara maghduban alaih, maka dia termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hassu ala talabil ilm lil amal, anjuran belajar, anjuran menuntut ilmu untuk diamalkan. Jadi niatkan menuntut ilmu untuk diamalkan. Dan sudah kita sampaikan beberapa pernyataan para ulama salaf, di antaranya Abu Qilabah menasihati Ayyub As-Sikhtiyani. Abu Qilabah imam dari kalangan tabi'in, menasihati Ayyub As-Sikhtiyani. Abu Qilabah berkata, idza hudditsta ilman fahaddits amalan, apabila kamu punya ilmu baru, tambah amal baru juga. Wala yahummuka wala taj'al hammaka minal ilmi at-tahdits, jangan jadikan tujuan utamamu menuntut ilmu hanya menyampaikan saja. Allahu Akbar. Ini adalah peringatan bagi kita semuanya, supaya kita mengintrospeksi. Kita setiap hari ngaji Al-Quran. Jadi niatkan tujuan utama dari menuntut ilmu adalah untuk diamalkan, bukan untuk dibanggakan. Maka lihatlah orang-orang Yahudi yang tidak mengamalkan ilmunya, mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah berkata, ma ta'allamtul ilma illa li nafsi, tidaklah aku menuntut ilmu kecuali tujuan utamanya untuk diriku. Demikian. Ini berkahnya ulama dahulu, ketika mereka belajar niatnya untuk diamalkan. Maka ilmu apabila dibarengi dengan amal, Allah memberkahi ilmu tersebut. Karena ilmu yang barokah diberkahi oleh Allah adalah ilmu yang disertai dengan amal. Adapun ilmu sekedar pengetahuan saja tanpa diamalkan, maka itu adalah hujjah bagi orang yang menuntut ilmu tersebut. Wal iyadu billah.
Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dammu man ishtara al-kufra bil iman wad dunya bid-din. Celaan bagi orang yang membeli kekufuran dengan keimanan. Celaan bagi orang yang membeli dunia dengan agama. Demikian orang-orang Yahudi menukar keimanannya dengan kekufuran, menukar agamanya yaitu akhiratnya ditukar dengan dunia. Wal iyadu billah. Maka ini buluknya, sekali lagi, orang Yahudi tujuan utama hidupnya hanyalah dunia saja, bukan akhirat. Kalau orang yang mencari akhirat tidak seperti itu. Dia akan menukarkan dunianya. Dunianya dijual untuk akhirat. Bukan hanya dunianya, nyawanya kalau sekalipun dijual untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi dhammul hasad. Celaan bagi orang-orang yang hasad. Hasad itu penyakit yang bahaya sekali. Inti dari hasad adalah protes dengan takdir Allah. Dilihatlah orang-orang Yahudi, tidak mau beriman bukan karena tidak tahu. Sudah jelas kebenaran, jelas keterangan. Tetapi mereka tidak mau beriman karena iri hati, karena hasad. Demikianlah hasad, yaitu orang yang protes dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam bukan karena tidak tahu itu perintah Allah, tahu. Tapi si iblis tidak mau sujud karena iri hati, dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Demikian pula Qabil membunuh adiknya sendiri Habil, itu disebabkan karena iri hati. Maka orang yang iri hati pada intinya mereka protes dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh penyair, ala qul liman kana li hasidan. Katakan kepada orang yang iri hati kepadaku, katakan kepada orang yang iri hati kepadaku, ala man asa'tal adaba, kepada siapa engkau melakukan adab yang tidak baik. Asa'ta 'ala Allahi fi qada'i, engkau beradab yang tidak baik kepada Allah dengan takdirnya. Li'annaka lam tarda li bima wahaba, karena engkau tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepadaku ini takdir Allah. Ridhoilah takdir kepada Allah. Maka di antara kandungan beriman dengan takdir, kita kalau beriman dengan takdir, kita beriman dengan qada wal qadar, mengharuskan kita ridha dengan takdir Allah. Salah satunya adalah ridha dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan iri hati. Jangan iri hati, doakan saudara kita. Doakan. Jangan iri hati, jangan digunjing, jangan dijatuhkan. Jadi kalau kita niat jahat menjatuhkan orang lain, Allah yang menjatuhkan kita. Allah yang menjatuhkan kita. Karena demikian Nabi SAW bersabda, siapa yang niatnya jahat, dia kejahatannya kembali kepada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Dan niat yang jahat, rencana yang jahat tidak membinasakan kecuali orang yang merencanakan tadi. Jadi orang-orang yang iri hati, mereka yang gara-gara iri hati melakukan kejahatan, kejahatan tersebut kembali kepada dirinya sendiri. Wal iyadu billah. Jangan mengatakan ini dan itu semuanya ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah mengetahui kita ini baik, Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan memberikan manfaat kepada kita. Semakin baik, Allah memberi manfaat yang lain, seperti itu.
ridhoilah apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita dan kepada saudara-saudara kita. Demikian, hati-hati penyakit hasad. Kadang-kadang kita berbicara tentang hasad, namun kita sendiri tidak selamat dari penyakit apa? Hasad tersebut. Maka masing-masing selalu introspeksi dan selalu memberi peringatan, karena Allah Ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fihi annal hasada min mawani'il hidayah wal khairat. Hasad itu penghalang datangnya hidayah, bahkan penghalang datangnya pintu-pintu kebaikan. Allahu Akbar. Jadi orang yang hasad, dengan hasadnya dia tidak mendapat petunjuk dari Allah. Orang yang hasad, dengan hasadnya dia tidak mendapatkan kebaikan. Yang ia dapatkan adalah kesusahan dan kesusahan, terus selalu menderita dengan iri hatinya. Wal iyadu billah. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menghinakan orang-orang Yahudi karena hasadnya. Yang dengan hasad tersebut mereka selalu menyalakan permusuhan, yang pada akhirnya Allah menghinakan mereka di dunia dan di akhirat. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi isbatu sifatil ulu lillah. Kita mengimani sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Maha tinggi kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi kekuasaannya. Dan Allah Maha tinggi keberadaannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di atas. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani ketinggian Allah Subhanahu wa taala, zatnya. Jadi keberadaan Allah berada di atas. Ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun ahlul kalam ataupun ahlul bid'ah, mereka hanya mengimani ketinggian Allah secara makna saja. Artinya Allah Maha mulia ketinggiannya. Ketinggian apa? Maha tinggi kemuliaannya, maha tinggi kekuasaannya. Adapun zatnya mereka tidak mengimaninya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi fadlullahi yu'tihi man yasha. Karunia Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini karunia Allah. Jadi Allah melebihkan karunia-Nya kepada hamba-hamba pilihannya. Ada yang dilebihkan hartanya, ada yang dilebihkan ilmunya, ada yang dilebihkan kedudukannya, dan seterusnya. Fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian pelajaran berikutnya fihi annal imam mawahibu wa karamah. Ilmu adalah anugerah dan karamah. Ilmu adalah anugerah dari Allah dan karamah dari Allah. Jadi kalau ingin tahu karamah Allah kepada wali-walinya, lihatlah ilmu. Bagaimana seorang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Jangan memahami karamah itu terbang di atas awan atau berjalan di atas air, atau bisa melompat di pohon-pohon. Kayak apa? Kayak pedas. Masa itu karamah gitu? Pintar melompat kayak ninja, lompat di dinding-dinding. Bukan karamah. Karamah itu yang jelas. Lihatlah Allah memberikan karamah kepada para ulama dengan ilmunya. Ilmu diamalkan. Ini adalah karamah.
Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, a'dhamu karamatil auliya. Dalam lafaz yang lain, ghayatu karamatil auliya. Puncak karamahnya para wali adalah luzumul istiqamah. Istiqamah yaitu ilmu, kemudian diamalkan ilmu tersebut. Maka lihatlah Allah memuliakan orang-orang yang berilmu. Itu adalah karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karamah yang sangat besar. Maka raihlah karamah Allah. Kalau ingin jadi wali Allah, mendapatkan karamah yang terbesar, raihlah dengan Al-Qur'an. Raihlah dengan mempelajari Al-Qur'an, menghafalkannya, kemudian mempelajari, memahami maknanya, kemudian mengamalkannya. Demikian pula dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammul ghulu bil anbiya'i was salihin. Celaan bagi orang yang ghulu, melampaui batas, mengkultuskan para nabi dan orang-orang yang saleh. Dari mana kita mengambil pelajaran ini? Celaan bagi orang yang mengkultuskan para wali, para sunan, para nabi. Mereka adalah orang yang tercela. Karena Allah berfirman pada ayat ini, min ibadi. Dan mereka hamba-hamba Allah. Mereka adalah abdun la yu'bad. Seorang hamba yang tidak boleh disembah. Para nabi, hamba yang tidak boleh disembah. Dan rasulun la yukadzab. Mereka adalah rasul yang tidak boleh didustakan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, mahma utu minal fadl, mahma utu minal ilm wad darajat, la yazalu ibadan wa la yasiru ilahan. Mereka yaitu orang-orang yang mulia, walaupun diberi oleh Allah kemuliaan, walaupun mereka diberi oleh Allah ilmu, dipilih oleh Allah menjadi hamba pilihan, mereka tetap hamba Allah, bukan menjadi sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah faedah yang agung. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ini terdapat pelajaran celaan bagi orang-orang yang melampaui batas kepada para nabi dan orang-orang yang soleh. Karena Allah berfirman, min ibadi, mereka itu hamba Allah. Kita mencintai mereka, namun kita tidak boleh apa? Melampaui batas. Kita mencintai orang-orang yang soleh, namun kita tidak boleh melampaui batas sampai menyembah mereka dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu ala tawadu, anjuran untuk tawadu. Itu kita ambil dari firman Allah, min ibadi, dari hamba-hambanya. Ciri hamba-hamba Allah yang mulia, yang dipuji dalam mereka yang tawadu. Mereka yang tawadu. Para nabi dan para rasul, orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, namun mereka tawadu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Kenapa? Di antaranya semakin mulia semakin tawadu. Demikian para nabi dan para rasul, alaihim afdhalus shalah wa atammut taslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadha'a lillahi rafa'ah. Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi itsbatu sifatil ghadab lillah yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Mengimani sifat marah untuk Allah. Allah marah, Allah murka sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Dan marahnya Allah tidak sama dengan apa? Marahnya makhluk. Tapi Allah memiliki sifat marah min babil muqabalah, sebagai bentuk muqabalah, pembalasan. Jika ada orang yang durhaka, Allah murka kepadanya. Jadi Allah marah kepadanya. Seperti sabda Nabi SAW, beliau bersabda,
ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah ridha jika kedua orang tua ridha, dan Allah murka jika kedua orang tua apa? Murka. Dengan demikian kita mengimani sifatul ghadab lillahi ta'ala. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi at-tahdhiru minal kibr, ancaman keras dari sifat sombong. Orang-orang yang sombong kepingin mengangkat dirinya, menganggap lebih hebat, menganggap di atas. Maka siapa yang sombong dihinakan oleh Allah. Allah berfirman, walil kafirina adzabum muhin. Jadi orang Yahudi yang mengatakan seharusnya kita lebih hebat, lebih layak, kami Bani Israel lebih layak daripada Bani Ismail, sehingga mereka sombong, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka akibatnya Allah menghinakan mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, man takabbara wada'a, siapa yang mengangkat dirinya sendiri diangkat, Allah yang merendahkannya. Jadi orang yang sombong itu mengangkat dirinya sendiri, bangga dengan dirinya, menganggap lebih baik daripada yang lain. Ini adalah kesombongan, dan Allah tidak ridha. Allah murka kepada orang-orang yang sombong. Sebaliknya Allah menghinakan mereka. Mereka merasa terhina, dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka pada ayat ini Allah berfirman, walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir. Konteks ayat ini orang-orang kafir yang sombong, yang bangga terhadap dirinya, tidak mau beriman, menganggap lebih baik daripada yang lain. Bagi mereka adalah adabum muhin, adab yang menghinakan di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesabaran dan semangat mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Kita berdoa semoga Allah memudahkan kita untuk mengkhatamkan kajian tafsir yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.